Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatul Sa'diyah, NIM 2111010400033. Di sini saya akan menerangkan tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan guru dalam pengelolaan kelas, yaitu lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik yang dimaksud di sini yaitu mengenai kelengkapan fasilitas belajar seperti ruang kelas, media, biaya, dan yang dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Jadi fasilitas menjadi masalah yang cenderung tidak diperhatikan guru dalam memanajemen kelasnya. Dan inilah yang dapat memunculkan adanya masalah dalam proses belajar, mengajar, dan materi yang guru berikan pada siswa. Untuk yang kedua yaitu kondisi sosio-emosional. Kondisi siswa juga menjadi persoalan penting di dalam kelas, karena kondisi peserta didik inilah yang akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berhasil atau sebaliknya. Jadi dapat dicontohkan, jika siswa bergairah dalam belajar, cenderung proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi kondusif. Sebaliknya, jika siswa tidak bergairah dengan menerima pelajaran, maka cenderung proses belajar mengajar tidak efektif dan membuat siswa gaduh serta kurang memperhatikan materi yang diajarkan. Yang ketiga, organisasional. Beralih ke kondisi organisasional yang langsung berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, faktor internal ini berkaitan dengan keluarga. Dapat ditemukan pada informan-informan ini memaparkan bahwa keluarga ialah suatu organisasi yang utama dalam diri peserta didik. Jadi, jika siswa ini di lingkungan keluarganya baik, maka di sekolah pun pasti akan mengikuti baik pula. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi lingkungan sekolah, lingkungan bermain, suasana lingkungan belajar, fasilitas, dan sebagainya. Kembali lagi ke faktor lingkungan fisik yang telah disampaikan di atas, diharapkan sekolah lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas pendukung dalam pembelajaran. Selanjutnya, jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, yaitu ada 4. Yang pertama, masalah perilaku. Masalah perilaku sering menjadi fokus utama dalam pengelolaan kelas. Hal ini mencakup perilaku yang mengganggu, tidak patuh, atau agresif. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi mereka atau berinteraksi dengan teman sekelas. Selanjutnya yang kedua, masalah motivasi. Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam memotivasi diri mereka sendiri untuk belajar. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya minat terhadap materi pelajaran atau masalah-masalah pribadi di luar kelas. Yang ketiga yaitu masalah akademik. Masalah akademik mencakup kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menguasai keterampilan tertentu, atau mengikuti kecepatan pembelajaran kelas. Beberapa anak mungkin merasa tertinggal atau tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Yang keempat, masalah sosial emosional. Masalah sosial emosional melibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, membangun hubungan yang sehat, atau mengelola emosi dengan baik. Anak-anak bisa mengalami masalah dalam hal konflik, isolasi sosial, atau kecemasan. Untuk selanjutnya, mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa, di sini ada 2 hambatan. Yang pertama, masalah individu seperti ketidakmampuan siswa dalam memahami materi. Selanjutnya, yang kedua, masalah kelompok seperti ketika siswa kurang kooperatif dan sulit untuk bekerja sama. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru harus menggunakan berbagai strategi seperti memberikan ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas siswa, penetapan norma kelompok yang produktif, pengaturan ruangan atau benda-benda dalam kelas, dan sebagainya.
Dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas, guru harus memiliki kemampuan dalam menangani siswa yang memiliki masalah, seperti tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kelas, tidak mau bekerja sama dengan teman sekelas, dan sebagainya. Terima kasih, itu saja materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.